Iya. Oke, ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aziz Budi Prayoga, NIM 123. Dengan ini kami adakan vlog ya atau podcast buat memenuhi tugas dari Bapak Najib Studi Islam Indonesia. Di sini kami akan membawakan atau saya akan mengambil topik inti yaitu Islam dan lokalitas budaya. Nah, budaya lokal. Gitu aja susah. Iya. Tapi di sekarang boleh rokokan sama chill gitu, maksudnya santai kan, maksudnya nggak ngurangin kan? Nggak tahu. Tapi nggak apa, maksudnya kan emang ya you know lah. Iya. Kita langsung aja bahas dari Islam dan lokalitas budaya tadi ya. Budaya lokal. Kan kita tahu sendiri kan ya, kita sebagai orang Islam itu pasti kayak apa ya, berkolaborasi sih. Kita kehidupan sehari-harinya aja sama orang lokal. Bahkan kita aja kan adalah orang lokal Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulik atau membahas tentang bagaimana sih Islam dan lokalitas kebudayaan itu, apakah ada kesenjangan ataupun ada perdebatan atau adanya perbedaan, perbandingan seperti itu. Mungkin dari para sahabat-sahabat bisa berpendapat mengenai lokalitas budaya tersebut dengan hubungannya antara Islam dengan lokalitas budaya. Seperti apa? Ini kayak kita diwawancarain. Kita bukan podcast ya. Kita bikin acara santai ya. Kita cerita. Iya, kalau setahu gue sih ya, kalau podcast itu kayak lu chill, ngobrol aja gitu, walaupun kita punya tema garis besar, tapi kita chill aja gitu. Ya. Ini aja. Dan nanti mungkin sedikit pemahaman terkait Islam ya dari gue ya. Nanti terkait lokalitas kebudayaan biar disampaikan oleh Mas Alek gitu. Dilengkapi oleh Mas Alek gitu. Mungkin bisa kenal ya Mas ya. Iya. Sebelum nanti kamu ngasih, Iya. kamu menawarkan dulu Oke, ya. oke. Silakan. Gitu. Silakan. Jadi gini bro. Nanti namanya siapa? Oke, kenalin dulu, gua biasa dipanggil Aldo dari prodi AVI tepatnya. Ya, kayak gitu. Akidah dan filsafat Islam. Iya. Kita juga ada matkul terkait Islam, diskusi terkait lokalitas kebudayaan Iya, ya. dan itu juga sering terjadi walaupun memang kadang konsep yang kita minta tuh nggak sesuai dengan konsepnya, tapi pembahasannya memang sesuai dengan garis besar. Yes. Oke, langsung saja tuh ini perkenalan Bang. Mau langsung saja nanti biar pengenalan lagi. Salah, udah ini mengalir. Boleh. Ini setahu gue, pemahaman gue ya ini ya bro. Islam itu sebuah jalan. Jadi semua agama itu jalan. Kan kata di Alkitab atau dari guru-guru gue itu seperti itu. Islam itu jalan. Jadi ketika kita beragama berarti kita sudah memiliki keyakinan patokan jalan yang kita tuju nanti untuk mencapai akhir dari kehidupan kita. Kemungkinan kayak gitu, garis besarnya gitu. Tapi asiknya di Islam itu memang agama yang paling sempurna ya, relevan dan ya karena memang di situ ada semua bro, dari mulai akhlak, etika, terus kebudayaan, bahkan humanisme, sejarah, dan semua itu. Dan itu relevan untuk masa sekarang. Bahkan ayat-ayat di Islam itu kalau dikaji itu bisa A sampai Z terkait kehidupan itu lebih bro. Masih ada slot untuk kau baca lagi gitu. Terkait antara hubungan Islam dengan lokalitas kebudayaan seharusnya itu sudah selesainya karena gini, karena di Islam itu memang sudah diajarkan bahwasannya kita itu sebagai orang atau sebagai orang Islam itu harus berhubungan baik dengan manusia, berhubungan baik dengan lingkungan sekitar. Nah,
di zaman Nabi Muhammad saja. Allahumma sholli alaihi. Iya. Ketika kan Nabi itu berdakwah kepada masyarakat di Makkah, dia juga tidak meninggalkan budaya Makkah kok. Dia juga masih makan kurma. Makan kurma itu kan kebiasaan orang Makkah, yang di sana menjadi kebudayaan menurut saya. Nah, terus dia juga masih sering dengan Makkah mengembala, ya kan? Itu kan salah satu yang menjadi budaya menurut saya, gitu. Jadi memang Islam dan lokalitas kebudayaan itu dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan dan kemungkinan besar tidak bisa dipisahkan. Ketika kamu memisahkan itu, salah halnya kamu itu sudah tidak menjalankan rukun di agamamu. Karena di agama Islam itu kita diajarkan untuk memanusiakan manusia, menghormati budaya kita, kan gitu. Mungkin ada pendapat lain dari Bro Ale. Oh, sorry belum sebut namanya. Belum sekali. Iya. Oke, kenalin nama gua Ahmad Alexandria Nicole. Gue dari prodi TP Tasawuf Psikoterapi. Gue dari prodi Akidah dan Filsafat Islam. Emang gue orangnya suka bercanda begini, tapi jangan pernah sekali-sekali kalau kalian ketemu gue tuh sukanya ngajak ngomong serius, karena mungkin nanti jadi pembahasan yang menurut gue agak sedikit berat. Oke, gue juga sedikit kalau memang kita ngomongin masalah Islam dan agama lokal budaya lokal ya, gue juga sepakat dengan apa yang tadi dipaparkan oleh rekan kita. Sahabat ya? Iya, sahabat. Oke, sorry. Sahabat Aldo, gue juga setuju juga, sepakat juga. Tapi di sisi lain perlu kita garis bawahi dulu. Artinya ketika memang agama dan budaya itu memang memiliki jalannya sendiri-sendiri. Itu dua hal yang memang kalau kita lihat dari segi bahasa emang itu dua hal yang berbeda. Tapi di sini mungkin kita bisa gunakan secara epistemologi ya. Itu memiliki satu tujuan atau mungkin arah jalannya sama. Kalau mungkin tadi sahabat Aldo ngebahasnya dari segi agamanya, maksudnya memaparkan sedikit tentang agama. Kalau gue sedikit membahas tentang budaya lokal. Budaya lokal juga memang kita pungkiri juga. Artinya sebelum Islam itu menduduki tanah Jawa, budaya itu sudah ada. Maka Islam yang sekarang di Pulau Jawa ini memang hasil dari lahir dari rahim kebudayaan di Pulau Jawa ini, terkhusus di Pulau Jawa ya. Itu. Jadi kalau lo mau ngomongin masalah itu berkesinambungan ataupun mungkin itu tidak relevan atau tidak sinkron, itu menurut gua balik lagi ke perspektif masing-masing. Tapi gua orang yang suka berkecimpung di dalam dunia seni, budaya dan agama ini memang memiliki dua pokok hal yang sama. Itu tadi, ketika budaya mengajarkan tentang etika, agama juga mengajarkan tentang adat. Ketika agama mengajarkan tentang cara kita harus bisa saling bisa dimanfaatkan atau mungkin kita bermanfaat untuk orang lain. Budaya juga mengajarkan kita untuk lebih humanis terhadap sesama. Sebenarnya nggak cuma Islam saja yang mengajarkan untuk humanis, tapi ketika adanya Islam dan budaya ini justru menurut gua adalah dua hal yang memang ketika ditampilkan itu pun tidak melanggar norma. Justru malah itu menjadi sebuah acuan atau bahkan kayak sebuah brand baru gitu loh. Jadi banyak kan akhirnya kayak yang mungkin katakanlah kita bisa mengembangkan budaya-budaya di Jawa, contoh seperti musik gamelan dan lain-lain, akhirnya itu dipakai oleh tokoh-tokoh agama untuk mensiarkan Islam. Contoh yang mungkin pada saat itu pelopor pertama itu Sunan Kalijaga. Kalau itu kita tarik dari dulu sejarah, itu tadi Islam itu kalau dikatakan sebagai agama yang paling sempurna, itu tadi lengkap, semuanya ada. Itu begitu pula dengan kebudayaan. Kalau yang ada di Indonesia seperti itu. Nah itu kalau menurut gue sih, ini serius banget. Gak asik, serius banget gimana? Gak asik, serius banget, harus gawat ya. Materi. Gawat dari. Tapi kemarin itu kan kita punya kasus pas kejadian gunung Lawu, kalau tak tahu Lawu itu, iya. dia tuh kan ada
sebuah kepercayaan atau kebudayaan di mana para warga memberikan sesajen di apa ya, runtuhan atau peletusan Gunung Kelut tersebut atau Gunung Lawu itu. Nah, itu tuh ada beberapa orang Islam yang nggak suka terus mengklaim bahwa itu adalah sebuah syirik. Nah, itu seperti apa, Mas? Maksudnya bagaimana tanggapan kita gitu loh? Maksudnya kan berarti di situ kan adanya kesenjangan antara agama Islam dengan kebudayaan lokal sendiri. Nah, itu seperti apa? Apakah ada sebuah kesalahan atau seperti apa? Yang ditakutkan itu ya, ini kalau perspektif Islam kita kalau dari sudut pandang perspektif Islam di sini dia main aman banget bro, ya main aman banget ya, jaga image, pengen berkata kasar ya Allah ini lagi tugas tidak apa-apa, lanjut. Oke, kita perspektif Islam baik. Ketika kita memandang seperti itu, ya masalah bro. Ketika kita menarasiasi yang ditakutkan dari para tokoh-tokoh agama, itu kan orang awam itu salah niat. Gitu. Dia memberikan sesaji pada gunung, tapi niatnya bukan pada Allah, pada Tuhan, pada tawasuli. Kalau di Islam nggak ada tawasul. Tawasulnya tidak langsung kepada siapa, tapi pada barang itu yang ciptaannya Allah. Ditakutkan kan para tokoh-tokoh ulama seperti itu. Makanya ketika itu hanya orang-orang awam yang mengasih, ya itu memang perspektif Islam jadi salah. Tapi ketika itu orang-orang berilmu, yo mungkin memang sudah ada tawasul beda atau gimana. Makanya lebih baik kalau kita mengasih sesaji dan itu ada tokoh agamanya di situ. Sehingga kita punden nggak sih kalau bahasa ininya, punden apa kuncen? Kuncen. Ada kuncennya gitu. Itu malah lebih aman ya. Iya. Kayak gue gini. Bisa aja hubungan. Sebenarnya juga bagus mengasih sesaji itu bagus. Karena ya kalau di Islam itu kita bukan hanya hidup sendirian di bumi ini, tapi ada namanya makhluk selain kita, ya kan? Di situ kan juga kita bisa bersedekah kasarnya. Walaupun itu wujudnya masih ada, tapi kan biasanya kalau di Jawa ini masuk ke budaya enggak? Iya, enggak apa-apa ya. Kan tahu gua kan katanya kalau ngasih saji itu rasanya udah beda ketika ditinggal satu hari. Hambar atau gimana gitu. Tapi memang masih ada itu. Aku juga pernah. Aku dulu kan ya sering lah gitu makan saji gitu. Pengen coba-coba. Oh ternyata memang beda rasanya. Itu. Jadi menurut gue nih, menurut gue ini salah. Ketika dia awam, maksudnya awam itu dengan niatan menyembah gunung, menyembah supaya tidak terjadi bencana, kok malah ke alam itu. Kita hanya tawasul kalau di Islam. Tapi ketika itu tokoh penting dan berpendidikan sudah diakui secara masyarakat dan para tokoh-tokoh, oke clear itu menurut Islam. Itu saja. Ya mungkin nggak tahu nih kalau. Ya ini kita kalau gue lihat dari sudut kebudayaan ya, apalagi kita mengkolerasikannya dengan agama yang mana itu kolerasi Islam, menurut gue itu ketika kita, ya sebenarnya ketika memang ada tokoh agama yang membantah hal itu syirik dan lain-lain, itu bisa dipahami kok. Bahkan kayak memang kan perlu kita ketahui ketika kita memberikan sesajen atau memasang sesajen di sekitar runtuhan itu, mungkin kan karena innama amalu binniyyati wa innamal likulli amrin kan, itu kan memang sudah tidak kita pungkiri lagi loh. Maksudnya memang karena niatnya itu mungkin untuk karena tadabbur alam kali ya, mungkin istilahnya seperti itu. Karena memang kita ketika membahas kebudayaan juga kita nggak lepas dari alam gitu loh. Karena apapun yang kita rasakan juga hasil olah rasa kita, terus membangun rasa kepekaan kita juga, alam juga, faktor alam itu juga justru malah sangat membantu kan untuk membangun hal itu. Jadi ketika ada hal yang seperti itu mungkin ada beberapa faktor lah. Yang menurut gue pertama, ketika dia mengatakan hal seperti itu syirik, mungkin gue nggak bisa mengatakan tokoh agama itu terlalu fanatik ya, tapi memang kenyataannya kalau kita melihat dari sudut pandang Islam itu memang benar-benar hal yang
tidak diperbolehkan gitu kan, karena itu udah jelas sekali melanggar norma. Tapi di sisi lain perlu kita ketahui juga bahwasanya hal yang seperti itu mungkin ketika kita naruh sajian seperti itu, ketika ada orang yang mungkin belum makan atau seperti apa lewat sana dicomot, kan kita nggak tahu ke depan kan kita terkadang memang banyak hal yang memang sudah tidak bisa kita tembusi. Maksudnya memang kita itu benar-benar makhluk yang terbatasan. Terbatasan itu yaitu tadi kita nggak bisa tahu apa yang setelah kita lakukan ini tuh impact dampaknya seperti apa gitu. Jadi menurut gue itu hal yang kalau gue ngeliat dari sudut pandang kebudayaan ya itu fair-fair aja, ini budaya bro, this is culture bro, kayak gitu kan. Jadi nggak bisa. Berarti dengan itu kan dikorelasikan dengan pendapat Anda dikorelasikan dengan agama Islam, berarti kan kembali lagi ke apa tadi? Sedekah bumi tadi. Iya. Terus mungkin karena waktu udah mepet ya. Ini pertanyaan terakhir atau topik terakhir. Inti dari pembahasan ini kan bagaimana jika apa ya? Kok lupa aku. Dua itu digabungkan. Ketika apakah bisa dikatakan bahwa Islam dengan kebudayaan itu dicampurkan, apakah itu menjadi benar ataupun apa malah menjadi sebuah perbedaan yang sangat signifikan? Itu sering sekali kita bahas soalnya selamat ya. Sering kali kita bahas, bahkan ketika gue berdua dengan membahas yang kayak seperti itu tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah ada pro kontraknya ya, maksudnya nggak pernah ada ini, justru malah kayak kita selalu memikirkan sebuah asumsi-asumsi baru gitu terkait hal ini harusnya seperti ini gitu. Terus sering banget kita bahas lah. Ya mungkin kita bisa paparkan di sini gitu. Iya, boleh. Iya. Mumpung ada momennya kan. Boleh. Ya, mungkin bisa kita paparkan di sini. Gini ya bro, jadi kalau emang Islam digabungkan dengan agama, lokalitas agama, lokalitas budaya, itu sebuah hasil karya manusia yang sangat berkualitas menurutku. Ini aku bukan dari sudut pandang Islam maupun dari sudut pandang budaya ya, tapi kita membawa sudut pandang dari hasil pemikiranku, hasil pengalamanku. Ketika Islam datang ya, karena nggak mungkin Islam itu datang dari Indonesia, otomatis Islam datang dari Arab Saudi. Maka ketika mendatang itu datang sini, ya harus mengikuti budaya sini. Ya, maka dari itu enggak nih. Ya. Simpul dong. Kesimpulannya lah, kesimpulannya bahwasanya ini ketika Islam tanpa budaya itu sama halnya seperti handphone tanpa kartu. Dia memang lengkap dengan semua perangkatnya, tapi tidak bisa digunakan karena tidak ada jaringan internet. Jaringan internet ada, itu berbeda. Kartu pun ada berbeda. Kita harus beli, harus ngomong. Tapi HP juga ada berbeda. Jadi sama Islam dengan budaya harus dijadikan satu. Harus kita korelasikan tanpa ada yang keluar dari zona normal itu. Berarti bisa dikatakan tuh berarti Islam datang ke daerah-daerah manapun itu akan kasarannya akan apa ya, menyesuaikan dengan kebudayaan lokal sebetulnya. Iya, bisa menyesuaikan, bisa disesuaikan. Islam yang menyesuaikan atau budaya itu yang menyesuaikan, gitu. Karena tidak mungkin Islam itu berdiri sendiri, datang gitu, sebagai pendatang berdiri sendiri, itu tidak mungkin bro. Mati ya, cuma tidak bakal hidup. Contoh ya, itu Kristen ketika datang ke sini, dia nggak mau membawa budaya yang ada di Jawa, mati dia, nggak bakal awet di sini. Beda lagi dengan Islam. Ketika dia masuk ke sini, dia mau menghormati budaya-budaya di sini. Bahkan tadi Sunan Kalijogo yang dicontohkan Bro Alex, sahabat Alex. Makanya di sini bisa tentram karena dia gampangannya izin dan masih menggunakan kultur orang-orang itu. Itulah. Simpel itulah. Gue mungkin nambahin dikit ya. Esensinya dari Islam itu kan sebenarnya
kalau kita tahu rahmatan lil alamin. Ketika budaya juga mengajarkan kita untuk saling menghargai, gitu, memberikan kasih sayang. Kan artinya ketika justru kedua belah pihak itu, artinya ketika ada Islam dan budaya itu dikompetkan, maka muncullah sesuatu yang lebih humanis. Itu loh menurut gue. Kemanusiaan. Nah, itu yang lebih kemanusiaan. Artinya gini, ketika tugas seorang tokoh agama itu sebenarnya peranan besar bagi tokoh agama itu sebenarnya adalah memanusiakan manusia. Itu tugasnya jauh lebih penting daripada mensiarkan agamanya. Itu yang diajarkan tentang terkait rahmatan lil alamin. Nah, inilah kenapa ketika budaya dan Islam ini adalah suatu hal yang memang kita perlu korelasikan, perlu kita gabungkan, tapi tidak merubah norma-norma atau tidak merubah esensi dari agama itu sendiri. Kalau kita katakan dalam, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Allah itu menekankan kita untuk menjadi makhluk yang kreatif. Dan kenapa Allah selalu menciptakan sesuatu yang berbeda dari kulitnya, rasnya dan lain-lain, agar kita saling mengenal, agar kita juga saling bisa menghargai dan manusia itu yang terkadang sudah hilang dari kita. Itu tadi kita sudah mengenal agama, tapi kita tidak mengenal unsur yang memang artinya melengkapi agama itu sendiri. Memang Islam sudah sempurna, tapi lebih bagus lagi atau bahkan lebih sempurna lagi ketika kita mempelajari tentang kebudayaan. Budaya Islam itu banyak. Ya mungkin sekian dari kami, mungkin dari saya seperti itu. Belum ada disimpulkan ini. Dari semua ini. Ya, oke. Simpul agar besar. Oh ya, BTW ini juga ntar mau post ke Flux ya. Oh jangan, kenapa? Nggak apa-apa sih, maksudnya bukan ada ininya kan, bener kan. Ntar gue minta videonya, ntar kasih ke gue masukin ke Flux. Edit. Ya mungkin melihat dari pendapat-pendapat sahabat-sahabat kita, dari bukan terkhusus dari orang Islam aja, tapi dari kacamata kebudayaan, bahwa Islam dengan kebudayaan itu nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Seperti yang dikatakan sahabat-sahabat tadi, Islam itu akan hancur ketika Islam akan mati ketika dia tidak bisa menerima kebudayaan tersebut. Karena apa? Kebudayaan akan menjadi sebuah jalan atau sebuah trik untuk Islam masuk ke lini-lini atau ke sebuah lingkungan habit baru seperti itu. Mungkin itu dari kami, itu saja. Semoga kita selalu mendapat keridhaan Allah. Amin. Selalu diberikan sehat. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata atau sebuah opini yang mungkin masih salah karena kami masih belajar. Salah itu wajar karena kami masih belajar. Indonesia negara Islam. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.